Kondisi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral di Sulawesi Tenggara, hasil pengawasan terhadap IUP ditemukan beberapa masalah. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, masalah administrasi dan legalitas, meliputi prosedur perizinan tidak dipatuhi dan tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian tumpang tindih wilayah pertambangan. Kami juga melampirkan tumpang tindih wilayah pertambangan supaya memudahkan kita di dalam memetakan masing-masing masalah sesuai dengan kedudukan administrasi maupun pelaksanaan fisiknya. Yang pertama, untuk izin usaha pertambangan yang tumpang tindih, Kabupaten Kolaka Utara, PT Putra Darmawan Pratama, PT Citra Silika Malawa, PT Kasmartia Raya, PT Pandu Citra Mulia, PT Tama Mineral Maju, itu tumpang tindih dengan PT Pale. PT Pale ini adalah kontrak karya yang dikeluarkan tahun 68, kami lihat yang tanda tangan masih Presiden Soeharto. Itu tumpang tindih dengan IUP yang diterbitkan oleh Bupati. Kemudian Kabupaten Konawe Utara, antara lain PT Wanagon Anoa Indonesia, CP Anak Konawe, PT Karya Murni Sejati 27, PT Hapan Indotek, itu tumpang tindih dengan PT Aneka Taman Tbk. IUP ini diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Konawe atau Kabupaten Induk dengan IUP Bupati Kabupaten Konawe Utara Pemekaran. Jadi dulu Pak, daerah ini kabupatennya namanya Kabupaten Konawe. Pada saat Kabupaten Konawe diterbitkanlah Bupati Konawe menerbitkan IUP PT Aneka Tambang. Setelah 1 tahun berikutnya kabupaten ini mekar karena diusulkan ke pemekaran menjadi Kabupaten Konawe Utara. Setelah menjadi Kabupaten Konawe Utara, penjabat bupati itu menerbitkan IUP di atas wilayah yang sudah diterbitkan oleh bupati sebelumnya. Sementara dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tidak dibenarkan penjabat bupati membatalkan dan menerbitkan IUP baru di atas IUP yang sudah ditetapkan oleh bupati itu. Lanjut. Menyangkut masalah administrasi dan legalitas, meliputi tidak adanya rencana kerja dan anggaran biaya dan laporan triwulan tahunan, izin ekspor menggunakan legalitas IUP lain karena tidak CNC dan tidak ada persetujuan ekspor. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi dagang administrasi. Antara lain di Kabupaten Kolaka Utara, itu Putra Darmawan ini tidak punya CNC, Citra Silika Malawa, Kasmartia Raya, Pandu Citra Mulia, PT Tama Mineral Maju. Jadi kalau pandangan kami secara kasat mata yang awam hukum, kami menilai ini sebetulnya perusahaan-perusahaan ini ilegal mining, Pak. Karena sebenarnya tidak ada surat-suratnya sama sekali, tapi mengambil di atas lahan PT Pale. Ya, di Kabupaten Konawe Utara itu adalah Wanagon Anoa Indonesia dan CP Anak Konawe. Ini Wanagon tidak ada surat-suratnya sama sekali nih, Pak. Adanya penerbitan IUP dengan cara lelang oleh pemerintah kabupaten sebelum terbitnya Permen SDM. Ini kami ulangi lagi, nomor 28 tahun 2013, dan menyatakan sah oleh permen tersebut, sementara surat Kementerian SDM terlebih dahulu meminta pernyataan IUP tersebut melalui surat pembatalan maksud kami nomor 3475/30/DJB/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang penjelasan lelang IUP wilayah izin usaha pertambangan. Hal ini membutuhkan kepastian hukum. Jadi terjadi paradoks dari kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian SDM. Di satu sisi pernah menyatakan bahwa ini tidak benar karena belum ada proses pelelangan ketentuannya, tapi kemudian muncul permen yang mengakomodir itu dengan berlaku surut sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Hal ini, Pak, kami juga salah satu penjabat di daerah yang resah dengan ketentuan ini karena hampir setiap saat saya didemo oleh masyarakat atas nama pengusaha seolah-olah kami mempersulit investasi. Padahal ada ketidakpastian di sini. Sementara kewenangan penerbitan ini adalah kabupaten, kewenangan kami karena ini berada di kawasan hutan. Perusahaan meminta kami menerbitkan rekomendasi pinjam pakai hutan. Kami menganggap ada yang tidak clear dari proses ini sehingga kami tidak berani untuk melanjutkan proses sesuai kewenangan kami khusus yang berkaitan dengan hutan dan pelabuhan.
Masalah teknis, adanya indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak di dalam peraturan gubernur yang kami sampaikan tadi lebih awal, bahwa salah satu sasaran pengawasan kita adalah kita ingin sekaligus mengkaitkan antara pengendalian penggunaan bahan bakar minyak industri dengan kegiatan pertambangan. Ternyata ada beberapa sinyalemen yang kami peroleh di sana. Ada indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak solar yang disubsidi oleh pemerintah, di mana sebelum tanggal 12 Januari 2014 antrian BBM di SPBU di Kota Kendari menjadi pemandangan umum setiap hari. Ini kurang lebih hampir 3 tahun, antrian tidak pernah berakhir. Dua wakil presiden secara langsung dari mulai Pak Sipa Yusuf Kalla sampai dengan Pak Budiono menyaksikan antrian-antrian itu. Setelah Januari 2014 sampai dengan saat ini tidak ada lagi antrian BBM di SPBU. Dan sesuai fakta, operasi-operasi bersama dilakukan oleh pemerintah daerah bersama kepolisian, memang kami menemukan banyak penumpukan minyak dan cara-cara mengoplos minyak dengan cara merubah tangki mobil atau mobil masuk ke Pertamina berkali-kali dan lain sebagainya. Temuan hasil pengawasan terpadu pertambangan, semua IUP tidak dapat menunjukkan bukti pembelian BBM industri dari institusi resmi seperti kontrak pembelian dengan Pertamina, kecuali hanya 2 IUP operasi, yang itu PT Aneka Tambang dan PT Anugrah Harisma Baraka. Kami memang meminta untuk mengetahui Anda beli minyak di mana. Kami minta kontrak pembelian minyaknya, karena penggunaannya bukan 1-2 drum, puluhan tangki setiap priori atau setiap bulan. Tidak ada yang bisa menunjukkan kontraknya dengan Pertamina atau agen-agen resmi bahwa mereka membeli minyak industri. Hanya 2 perusahaan ini. Berarti sudah menguatkan dugaan kita memang minyak-minyak bersubsidi itu dibeli untuk kepentingan penambangan. Sehingga diindikasikan banyak pemegang IUP atau pengguna BBM yang bersubsidi atau yang disubsidi pemerintah untuk kepentingan industri kegiatan pertambangan. Lanjut, masalah keuangan. Masalah keuangan, masih banyak IUP yang tidak melaporkan royalti dan iuran tetap untuk PNBP. Selanjutnya, belum ada harga patokan penjualan mineral khususnya biji nikel setiap bulan sebagai perintah atau amanat Permen SDM nomor 17 tahun 2010 sebagai dasar penentuan perhitungan pembayaran royalti yang akibatnya terjadi kerugian negara. Ini sedikit agak berbeda dengan Kementerian Kehutanan. Jadi pelaporan itu betul-betul diserahkan kepada swasta, dan ini juga sudah kami sampaikan ke SDM. Selanjutnya, potensi kerugian negara tahun 2013 khususnya di Sulawesi Tenggara. Kami hanya melihat di Sulawesi Tenggara tahun 2013 akibat tidak terlapornya bukti stor pembayaran royalti oleh pemegang IUP tercatat 94,5 miliar. D. Indikasi potensi kerugian sebagaimana dimaksud terindikasi sebagai akibat adanya manipulasi perhitungan royalti yang dihitung sendiri oleh wajib bayar atau pemilik IUP. Berbeda dengan Kementerian Kehutanan, perhitungan royalti atau PNBP ditetapkan oleh pemerintah atau institusi yang ditunjuk. Kami juga memasukkan beberapa ilustrasi dari nilai tambah yang hilang akibat ekspor nikel dalam bentuk raw material tahun 2008 sampai dengan 2013. Satu, nilai tambah yang hilang akibat tidak diolah karena regulasi yang memberi ruang ekspor raw material dengan ekspor biji nikel di Sulawesi Tenggara tahun 2008 sampai dengan 2013 sebesar 61.582.785 ton. Bila diolah menjadi ferronikel, negara kehilangan nilai tambah sekitar 5,4 triliun. Ini perhitungan untuk mendorong agar ekspor itu betul-betul kita tutup, Pak, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi ekspor raw material, karena kalau dia diolah dalam bentuk barang jadi, negara akan mendapatkan keuntungan seperti yang kami sebutkan. Demikian juga bila biji nikel tersebut 61 juta ton diolah menjadi nikel pig iron. Jadi nikel pig iron ini adalah industri yang saat ini juga sudah dibangun, Pak, di Sultra, ya, beda dengan ferronikel. Ini di bawahnya ferro, dia sudah bisa menghasilkan kadar nikelnya mencapai antara 9 sampai 12%, dan dia sudah berbentuk barang jadi. Ini sudah ada juga. Negara kehilangan nilai tambah sekitar 4,3 triliun.
Kerugian negara karena penyimpangan dan penyalahgunaan perundang-undangan, estimasi biji ekspor nikel yang melalui terminal khusus yang belum memiliki izin operasi dari Menteri Perhubungan dari 30 juta ton bila diolah menjadi ferronikel, maka kita kerugian sekitar 2,7 triliun. Ini andai kata asumsinya dalam bentuk barang jadi. Demikian seterusnya. Tapi yang ingin kami sampaikan, Pak Jenderal, sebenarnya ada yang belum kami masukkan di sini, ya, hitungan-hitungan kita yang betul-betul tidak terkonfirmasi, diangkut begitu saja. Itu kita perkirakan minimal ada 30% dari total ekspor yang sesungguhnya. Ya. Bayangkan kalau 30% dari 60 juta, sekitar 12 juta ton saja. 12 juta ton bahan baku kita itu kalau dikali $20 saja 1 ton, itu berapa puluh triliun yang hilang. Karena itu dieksploitasi begitu saja. Itu barang negara yang belum memenuhi syarat sama sekali, itu diangkut. Dan bukti-buktinya tidak bisa hilang. Karena barang ini terkoyak-koyak kita punya bumi. Jadi tidak bisa hilang. Artinya tidak bisa mengelak. Ada bekasnya. Lanjut, kewajiban kepada negara atau daerah yang belum dibayar, total keseluruhan dari 6 kabupaten untuk berbagai jenis pajak, yaitu pajak alat berat, PBB pertambangan, royalti, iuran pepat, iuran tetap, itu jumlahnya 207 miliar 710 juta rupiah. Di samping itu ditemukan pula pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diindikasikan tidak di-store sebesar 240 miliar. Ini pajak kendaraan, dan kalau ini telusuri pasti ketemukan, Pak. Lanjut, penyalahgunaan pelanggaran pelabuhan. Lanjut. Ya. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi, bahwa prosedur tahapan perizinan terminal khusus itu ada 3 tahapan, yaitu izin penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan, izin membangun oleh Dirjen Perhubungan Laut, kemudian izin operasi dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dari hasil pengawasan terdapat 84 lokasi terminal khusus tambang yang ada di Sulawesi Tenggara dengan rincian 24 perusahaan yang telah memiliki izin operasi, artinya sudah bisa digunakan. 60 perusahaan belum memiliki izin operasi, tapi ini sudah mengekspor. 21 perusahaan yang melanggar ekspor belum memiliki izin operasi, terus melakukan pengapalan. 25 perusahaan yang melanggar izin membangun belum memiliki izin pembangunan, sudah melakukan reklamasi dan penurunan pantai. Jadi betul-betul tahapan dan prosedur itu tidak dipenuhi secara utuh. Tapi ada lagi sebenarnya, ada yang tidak punya pelabuhan sama sekali tapi mau ekspor. Jadi dia keluar dari daerah yang tidak punya pelabuhan, terus takutnya menarik materialnya, tongkangnya itu pergi ke tempat yang ada pelabuhannya. Dari situ baru dimasukkan ke kapal. Jadi ada kayak lari estafet itu namanya, dipindahkan dulu ke sebelah, dari situ baru dia bawa. Demikian juga dengan permainan produksi sebetulnya. Ada yang tidak punya izin, di sebelah punya izin, tetapi punya potensi. Izin itu diambil, dipindahin ke yang tidak punya izin. Yang intinya bahwa sah bandar, kepala unit penyelenggara pelabuhan agar tidak menerbitkan dan menandatangani surat persetujuan berlayar SPB terhadap kapal-kapal yang singgah di terminal yang beroperasi tanpa memiliki izin, maupun terminal yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, sesuai hasil temuan tim di lapangan, bahwa pada saat itu kurang lebih ada 9 kapal yang berlabuh di sana, dan material yang digunakan atau dimuat itu adalah material yang belum memenuhi syarat sesuai izin-izin yang kami jelaskan di dalam proses atau tahapan tadi. Tetapi oleh Pemda Kabupaten setelah terisi, meskipun sudah disampaikan baik surat dirjen maupun surat tim, tetap memaksakan sah bandar untuk melepaskan kapal-kapal tersebut, yang pada akhirnya kami mendapatkan surat tebusan dari Kedutaan Besar China kepada Kementerian Luar Negeri, yang seolah-olah menuduh pemerintah daerah ya memalak kapal-kapal itu dengan meminta 300.000 US dollar dari Pemda dan 500.000 untuk Angkatan Laut. Ini adalah fitnah dan tidak benar, Pak. Kami juga sudah bantah suratnya bahwa itu adalah tidak benar. Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kami kepada Bapak-bapak semua, dan mudah-mudahan ini akan ada tindak lanjut untuk dilakukan penelitian atau pendalaman
terhadap laporan ini. Kami juga lebih awal menyampaikan sangat mungkin terjadi kelalaian atau kekeliruan di dalam kami melaporkan, namun secara keseluruhan mohon kiranya bisa dipastikan, atau kami pun juga akan selalu mengharapkan dukungan pembinaan dari pusat di dalam hal kami melaksanakan tugas-tugas pengawasan di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah provinsi membentuk tim terpadu pengawasan dan monitoring pertambangan yang melibatkan TNI Polri, Kejati Sultra, dan instansi terkait yang bekerja efektif sejak akhir Desember 2013. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk memaparkan hasil pengawasan yang sudah dilaksanakan secara terpadu di berbagai kabupaten kota. Hasil pengawasan tim terpadu diekspos Gubernur Sultra di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4 di Jakarta, Rabu 5 Februari 2014 lalu. Selangkah lebih maju, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam selanjutnya menyerahkan dokumen hasil pengawasan tambang tersebut kepada Wakil Ketua KPK Bushro Mukodas saat rapat koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pada 12 provinsi penghasil minerba di Aula Gedung KPK Jumat 7 Februari 2014 silam. Wakil Ketua KPK Bushro Mukodas mengapresiasi kinerja Pemprov Sultra dalam pengawasan minerba dan menjadikan Sultra sebagai contoh bagi provinsi penghasil minerba di Indonesia.